Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-'azizil ghaffar muqawwil layli 'ala an-nahar tadhkiratan lil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah atas nikmat yang mengalir tiada henti. Dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan aktivitas yang bermanfaat sebagai bekal kepada kita untuk akhirat nanti. Marilah kita bersyukur dengan senantiasa melaksanakan ketaatan, menjadikan semua nikmat yang diberikan itu untuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita mendawamkan sholawat untuk meraih syafaat di yaumul qiyamah nanti. Tidak ada pertolongan di hari kiamat, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di hari kiamat. Hari yang sangat menegangkan, hari yang sangat mencekam. Masing-masing tidak lagi memikirkan kecuali dirinya selamat atau tidak. Maka Rasulullah diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat. Satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat di yaumul qiyamah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersekulah kita menjadi umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam telah memprediksi bahwa suatu saat di akhir zaman umat
tidak lagi bersatu. Kalian lemah, kalian mudah tergoyahkan oleh rayuan dan bujukan. Kalian diiring-iringkan oleh kehidupan dunia yang indah ini. Maka iman kalian lemah, akidah kalian rapuh, karena kalian sangat mudah ditawarkan oleh kesenangan dunia. Kalian abaikan kehidupan akhirat, kalian abaikan ibadah, kalian abaikan urusan-urusan agama. Maka kalian saat itu bagaikan buih di lautan yang terombang-ambing. Pecah kalian, tak bersatu kalian, maka kalian mudah sekali dihancur. Mari kita lihat saat ini bagaimana kita sebagai umat yang terbanyak di Indonesia, mayoritas kita, namun umat Islam hari ini di Indonesia tidak punya kekuatan. Kita lihat siapa yang menguasai eksekutif, siapa yang menguasai tidak Islam. Pimpinan kita hari ini, apakah sudah memihak kepada umat Islam hari ini? Di mana para ulamanya dicederai, ulamanya dikecilkan, dihina. Maka kita hari ini di Indonesia saja yang mayoritas, tapi kita tidak punya kekuatan. Bahkan sebagian daerah umat Islam terusir, terjajah oleh bangsanya sendiri demi kepentingan orang asing, demi kepentingan proyek. Maka umat Islam usur dari daerahnya sendiri. Bagaimana hari ini kita lihat juga di Palestina? Kenapa orang Israel, kenapa orang Yahudi tidak merasa gentar lagi dengan umat Islam? Dicabutlah segentarnya, karena kita memang dalam kondisi lemah. Umat Islam banyak di Timur Tengah itu, banyak negara-negara yang mengatakan negara Islam, tapi apa perannya mereka melihat saudara-saudara di pantai, saudara-saudaranya dibinasakan? Kita lihat tak berdaya negara-negara Islam hari ini, tidak punya kekuatan. Maka kita sebagai umat Islam yang jauh dari negeri Palestina menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina. Sesungguhnya penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri. Inilah prinsip bangsa Indonesia, dan kita sebagai umat Islam harus menyerukan itu. Mari kita sama-sama bersatu menyampaikan ini kepada dunia bahwa kekejaman yang telah dilakukan itu sudah melanggar undang-undang internasional. Betapa banyak anak yang kehilangan ayah bundanya, masih kecil sudah tidak ada orang tua, mereka kelaparan, mereka tidak memiliki makanan berhari-hari. Inilah upaya kita bersama dengan mendoakan mereka agar mereka diberikan Allah kekuatan lahir dan batin, terus mempertahankan bumi pertiwi mereka. Kita doakan mereka, kita juga berusaha membantu mereka dengan donasi-donasi yang untuk meringankan beban-beban mereka di sana. Inilah kondisi umat Islam di dunia, di Indonesia hari ini, bahwa apa yang telah diprediksi oleh Rasulullah itu sudah nampak dan sudah terjadi hari ini. Oleh karena itu, wahai santriwan, wahai para asatidz, kaum muslimin semua, Islam tidak mungkin hilang di muka bumi ini. Tapi Islam tidak ada jaminan akan tetap ada di Pekanbaru, akan tetap ada di Palawan, akan tetap ada di Kampar dan di bumi lancang bumi ini. Kalau umat Islamnya tidak lagi peduli, tidak lagi bersatu, tidak lagi peduli dengan agamanya, sibuk dengan urusan dunia, ditinggalkan ilmu agamanya, tidak saling bersatu, bercerai-berai karena kepentingan dunia, maka tidak ada
bahwa Islam akan tetap ada di bumi langit bumi. Oleh karena itu, mari kita yang hari ini sedang diberikan kesempatan untuk berjihad dengan menuntut ilmu, kita ini juga bisa bilang, maka sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kita harus mempunyai kekuatan. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan, maka kita akan lemah, kita akan ditindas, kita akan dibinasakan, kita akan dibodohi oleh mereka. Oleh karena itu, masing-masing kita kuatkan diri kita dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kuatkan ilmu kita, kuatkan ruhiyah kita, kuatkan fisik kita, kuatkan ekonomi kita. Mari kita satukan kekuatan-kekuatan itu untuk menjadi sebuah kekuatan yang bisa melawan penjajahan apapun bentuk. Marilah kita jadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita yang berada di sana ini juga. Kalau kita bersatu, insya Allah apapun yang kita lakukan akan bisa terwujud. Kalau kita kompak, kita satukan kemampuan kita satukan kekuatan kita, insya Allah pesantren kita akan maju. Pesantren ini akan bisa menjadi pesantren yang diidam-idamkan, pesantren contoh bagi pesantren-pesantren yang lainnya dalam mengemban amanah mendidik generasi-generasi yang memiliki kekuatan yang siap bertempur ya melawan penjajahan. Oleh karena itu, sebuah hadis yang sangat indah akan saya sampaikan di akhir khutbah ini. Al-mu'min yang qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Ihris ala wa bi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun yang keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kalian, sungguh-sungguhlah kalian dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat harus kita kerjakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh semangat. Wasta'in billah wa la ta'jas. Jangan kalian pernah merasa lemah walaupun kita punya kekurangan. Jangan merasa rendah walaupun kita tidak punya apa-apa. Wasta'in billah, maka mintalah